Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Sholati utawi kitab merangaken pira-pira hukum sholat. Wa iya utawi sholat lughatan ing dalam cara bahasa iku doa utuha. Sholat itu menurut bahasa itu adalah doa. Karena memang di dalamnya juga isinya doa. Doa dan mengagungkan Allah dan doa. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillah kasih. Wa subhanallah wa ta'ala. Nah, itu kan mengagungkan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu pernyataan kita. Kemudian membaca hamdalah itu juga doa. Pertama muji, kemudian doa. Terdapat pada ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri petunjuk pada jalan yang lurus. Syiratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang atau jalannya orang banyak, boleh orang-orang an'amta yang memperoleh kenikmatan. Itu siapa? Para nabi, para ulia, para ulama. Alaihim ghairil maghdubi, dudu dalane wong sing dibeli. Itu siapa? Ya wong kafir, wong musyrik. Alaihim walau dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu kan doa. Dan seterusnya sampai pada Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Doa itu luar biasa. Rabbi firli itu Gusti, mudah-mudahan saya diampuni, warhamni, mudah-mudahan Engkau merahmati atau menyayangi, wajburni, mudah-mudahan Engkau ngambil atau menutupi kekurangan, warfa'ni, mudah-mudahan Engkau mengangkat derajatku, warzukni, mudah-mudahan Engkau memberikan rezeki kepadaku, wahdini, mudah-mudahan Engkau menunjukkan jalan yang baik kepadaku, wa'afini, dan mudah-mudahan Engkau memberikan sehat, afiah, wa'afini, wa'fu ani, mudah-mudahan Engkau memaafkanku. Itu kan doa yang luar biasa. Maka betul ketika kemudian ada undangan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita melakukan menuju sholat. Marilah kita berdoa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Setelah berdoa, marilah kita menuju kemenangan, menuju bejo falah, kebejanan. Luar biasa sholat itu ya. Kalau dimaknai secara dalam, mestinya sholat itu bukanlah hanya sebatas memenuhi kewajiban, jauh dari itu, lebih penting dari itu adalah sebagai kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Karena apa? Kita butuh dicukupi rezeki ini. Awake dhewe yo martabate yo men dihormati. Nah, artinya bukan gila hormat tidak, tapi secara sisi kemanusiaan
agar dihargai. Wah, di ini kita juga butuh petunjuk dan seterusnya lah. Maka sholat itu mestinya menjadi kebutuhan, bukan sebuah ya di samping kewajiban, tapi buat kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, mestinya nek orang sholat kudunya gelo. Wasar'alan yang dalam cara syariat kama kola kaya oleh ngendika sapa Rafi Imam Rafi'i aqwalun iku pira-pira ucapan wa af'alun pira-pira penggawean muftatahatun kang den kawiti ditakbirin lawan maca takbir muhtatamatun kang den pungkasi ditaslim lawan uluk salam bisaro itu lawan pira-pira syarat mahsusatin kang tertentu. Adapun sholat dalam istilahnya atau menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Rafi'i adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu apa ya? Harus suci dari atas besar maupun kecil, suci dari najis, sudah akil balik, kemudian memahami atau mengetahui syarat rukunnya sholat. Itu mahsusah, syarat itu mahsusah. Maka jika orang mengatakan sholat itu ya semuanya kerentek, angel lah ngomong. Karena tuminda, karena dianggapnya bahwa sholat secara bahasa betul doa. Sementara anggap doa dan wis dianggap sholat. Sibuk. Repot. Aku ngeleh wis ngeri kerentek dan ku warek kan kowe. Itu tuminda ya. Cepat tuh. Artinya bahwa sekelas Kanjeng Nabi yang bertemu langsung dengan Allah tanpa hijab dan sangat berdekatan sekali, itu saja masih sholat. Kalau bicara hakikat makrifat Kanjeng Nabi nomor 1 orang mulia. Masalahnya ada ajaran makrifat, ajaran syariat tidak menganggap penting sholat. Sholat itu anggapannya adalah doa atau kerentek mau. Penting nyawiji kerentek karo Gusti Allah. Ada orang yang punya anggapan seperti itu. Nah, ini keliru. Yang monggo Kanjeng Nabi orang yang paling makrifat, makhluk yang paling makrifat dengan Allah, bisa komunikasi secara langsung, bisa berhadapan secara langsung. Itu saja masih mau melakukan sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka Rasulullah sholat dengan shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Yaitu apa? Muftatahatun bitakbiri, muftatamatun bitaslimi, bisyara itu mahsusatin. As-sholatu tawi sholat al-mafrudatu kang den perbuatan. Wa fi batinas wa fi batinusah lain dalam siji menasta. As-sholawatu tawi pira-pira sholat al-mafrudatu kang den perbuatan iku khamsun lima. Salat itu ada 5. Yajib kang wajib apa kulun saben-saben siji min hasanil lima bi awal waktu kelawan kawitane itu wujuban wajib muwassaan kang den jembaraken wilayat kotumoko yen to tetep minal waktu saking waktu apa ma perkara ya saku kang jembar utawa kang amot apa maha ing salat kaya diku mongko rupek hina ibin nalikane al-anayako. Alat fardu itu ada 5 dan tentu 5 itu memiliki waktunya sendiri-sendiri.
as-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya, maksudnya ya ning waktune. Ora kudu awal. Cuma nek awal khairum. Lebih bagus. Sebab kadang-kadang bisa jadi orang yang menganggap utama sholat di akhir. Contohnya kalau Sayyidina Umar sholat isya itu mengambil waktunya di akhir. Karena apa? Dengan keberadaan sholatnya di akhir, beliau itu bergegas lebih waspada di dalam sholatnya, harus sekaligus bangun malam. Yang penting kan masih waktunya. Dan ada tujuan selain sholat fardu, ada tujuan bangun malam. Qiyamul lail itu kan bangun malam. Ya daripada kan sholat. Yo, luwih apik yo. Awake dhewe iki nek iso ya awal. Ora iso ya tengah, ora iso ya akhir. Sing penting sholat. Mas. Double iki. Sing payah ku lah. Wis ngerti waktu sholat kok ora gelem sholat. Payah. Ngerti dalamane iki subuh. Waktu nitek. Biasane ndopok kali subuh. Wis tarhiman. Tanggung. Wis tarhiman kok tak gleleng, ya kok tangine jam 8. Bisa lewat subuh bablas ini. Apa wis tarhiman ya tunggu sedalem tak sholat subuh nembe. Adzuhur suci ku salat zuhur, salat zuhur tegese salat zuhur kala ngendika sapa Nawawi, Imam Nawawi sumiat dan arani apa salat. Bidzalika kan ngono-ngono zuhur liana kana sapene salat iku zahiratun pertama. Wasaton hari ing dalam tengah-tengah awan. Pertama zuhur. Kenapa dikatakan sebagai salat zuhur? Menurut Imam Nawawi, karena sholat tersebut dilakukan pada waktu yang sangat terang, yaitu pada pertengahan hari. Paling panas kan ya waktu zuhur. Artinya tengah-tengah. Wa awal waktu ya utawi kawitane waktu zuhur iku zawalu. Lingsir ay mailu syamsi tegese condonge srengenge an wasatin hari saking tengah-tengah rino atau tengah-tengah awan. Lakin nadri ora kelawan ningali linafsil amri marang kahanan perkara. Bal 5 balik krana perkara yang halu kang perkala apa mah lan kaji kita. Wa yurafu lan den kinawruhi apa zalikal mailu mengkon-mengkon condong. Ditahawulit dili kelawan ngalia ayang-ayang ilajiatul masyruki tumeka arah wetan ba'da tanahi ing dalam sawise ba'da tanahi qasrihi ing dalam sawise pole cendek dil alabika buah utawi tanahi qasri iku kaya turtifa isyamsi pole munggahe srengenge. Kawitane sholat zuhur yaitu pada saat lingsire srengenge dari pertengahan. Nah, yang dimaksud dengan pertengahan atau yang disebut dengan waktu istiwa itu pada saat kita berdiri tapi tidak ada ayang-ayang, itu disebut dengan waktu istiwa. Aman ngadeg orang ayang-ayang susatan loh biasa. Karena memang posisi matahari tepat di atas kita, waktunya sangat sebentar sekali. Tapi meskipun sebentar perlu dipahami karena orang sholat di waktu istiwa itu haram atau tidak boleh kecuali hari Jumat. Hari Jumat bebas
atau sholat istiwa atau waktu sak durung dhuwur sholat sunat nek sholat Jumat ya kudu wis mlebu waktu sholat itu ora kena kudu wis mlebu sholat itu sampai pada awalnya mau si ayang-ayang mau mengetan ya, ayang-ayang mau mengetan sampai pada wa akhiruhu akhir waktu duhur tegese waktu duhur iku idza sora nalikane dadi apa dilu kulisin ayang-ayange saben-saben suci Islam sepadane dil ba'da ayo ghairu dil zawali ing dalam sakuse ayo ghairu tegese liyane dil zawali ayang-ayange waktu lise sampai akhir mau ayang-ayang wis padha misal tongkat itu tingginya 1 meter ayang-ayangnya wis 1 meter iku wis akhir sholat asar nek wis punjul akhir sholat itu nek wis punjul masuk waktu asar bicara wong biyen sing ora duwe jam sing ora duwe internet saiki yo ora duwe jam yo ono HP ono internet wadilu tawe ayang wadilu tawe manane ayang-ayang dil luwatan ing dalam cara luwat iku asitru tutup dil itu tutup maka kata dil itu sering digunakan untuk menunjukkan bahwa orang yang kelak akan memperoleh syafaat atau memperoleh rahmatnya Allah akan memperoleh dil atau payung dari sengat matahari di pada mahsyar atau orang aub bisa jadi aub gimana takulu ngucap sapa sira ana fi dhilli fulani ucapan ana fi dhilli fulani ana utawi sun iku fi dhilli fulanin ing dalam ayang-ayange fulan sebagaimana ucapan saya berada di bayang-bayangmu saya ini bayang-bayangmu ayat sitrihi tegese tutupe fulan ayang-ayange walai salan ora ono apa diludil utawa ayang-ayang mau apa ada musyamsi ora anane srengenge maksudnya yang tidak terkena matahari itulah bayang-bayang mulai irang atau gelap di dalam terang itu ya bayang-bayang sama nurut ayang-ayang gelap di dalam terang itu ya ayang-ayang ya masih ada cahaya cuman nengok apa ayang-ayang mesti irang sampean pernah ngoro ayang-ayang enggak Orang sanggup ngawarnai sisan kok bisa dicat gitu sisan kono warna cahayane kok ijo ayang-ayang warna spesial ayang-ayang sebenarnya itu bukan warna hitam tapi gelap sewarna warna liyo jadi gelap bukan warna tapi gelap kita tak kalau jenis ya ya ngasih karton jenis top gelap langsung maka ada pertanyaan duluan mana cahaya dengan gelap duluan gelap mana ketang deket pada nih duluan gelap keberadaan cahaya itu karena ada gelap adanya gelap memunculkan cahaya maka bumi ini
awalnya gelap, kemudian diciptakan, kemudian ada matahari. Yang menerangi bumi kan karena matahari. Ketika tidak ada matahari menjadi gelap. Artinya asal dari sebuah ruang itu adalah gelap. Asal dari sebuah ruang itu gelap. Salah bahas filsafat untuk sama mumet. Orang tekan kau bilang ini orangnya tidak asal dari cahaya itu adalah gelap. Bisa nih kok menungso di wendro kalau menungso apa gelap gelap deh sih sumber gelap sampai gelap deh gelap deh walai salah ora ono apa dulu ayang-ayang orang ini ku ada asumsi orang aneh sering kama kalau keterangan kot yutawah hamu terkadang atau perkara kang den pahami cipta cipta dipahami ada angan-angan lah bal utawi dil iku amrun perkara wujudiyun kang bangsa wujud yakhluqu kang ndadekaken ing ayang-ayang sapa wa Gusti Allah taala inaf badani karena manfaat badan wa walilan sakyane manfaat badan. Jadi ayang-ayang ini ciptaan Gusti Allah bukan karena ciptaan krono awake dhewe kenang cahaya itu tidak. Karena Gusti Allah akibat aja salingan. Jadi yakhluqu huwa amrun wujudiyun perkara yang wujud yakhluquhu Allah taala diciptakan oleh Allah linafil badani untuk kemanfaatan badan. Kemanfaatan ini diukur digoleki dhewe. Minimal untuk menunjukkan. Bayangin orang ayang-ayang. Matahari ono, terus orang ayang-ayang. Awake dhewe terteduh ning ndi? Di situ terdapat manfaat untuk berteduh. Awake dhewe kan berteduh nang ayang-ayang. Ayang-ayang ku sing ora ono cahaya. Cahaya nek berteduh dari matahari berarti sing ora ono cahaya matahari. Sing ora kenang sinar matahari. Balik. Lebih bermanfaat. Bukan para maling. Petang. Iya, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang, bagi yang lain. Yang lain itu ya bukan hanya manusia, tapi yang lain. Wala asru utawi waktu asar. Ai sholat dua tegese sholat asar. Sumiyat dan arani bidzalika lawan mengun asar limu asaratiha krono oleh nyedai waktu asar waktu guru ing waktu suruh. Kemudian yang nomor 2 adalah asar. Kenapa dikatakan asar? Karena asar ini waktu yang mendekati suruh ini, sehingga asar itu kan ya, yang mendekati waktu surut ya, mendekati waktu surut ini. Wawalu waktu ya utawi kawitane waktu asar iku ziyadatu luwih ala dilil misli ngatasé ayang-ayang sepadan. Permulaan atau awal waktu sholat asar manakala tongkat bayang-bayang itu sudah melebihi.
yang melebihi. Artinya ziyadatun ala dhil misli, meskipun hanya 1 senti. Ngayang-ngayang kan cepet sih. Memang menit itu moro-moro sekata kejawa. Geser. Penting wis mundur. Wala asran kadue salat asar kom satu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Nah, namun demikian meskipun sebentar, asar itu sebentar, tetapi dia memiliki 5 waktu. Artinya memiliki pembagian waktu. Ada 5. Dua tes salah sijine 5 iku waktu fadilati, waktu fadilah. Yang pertama adalah waktu utama. Di sholat asar utamane ketika kita mau melakukan. Kapan? Wa utawi waktu fadilah iku fi'luha, nindakaken asar awala waktu ing kawitane waktu. Jadi, maka tidak semua sholat itu utama di waktu awal. Contohnya mau duhur tidak ada keterangan utama gitu kan. Tapi ning asar ono waktu utama. Artinya waktu yang utama melakukan sholat asar wajib awal. Jadi ya jam lagi jam berapa? Adzan itu. Adan. Setiap waktu ku yo adan kok. Tapi jangan salah, biyen ki ono apa? Jam 3, jam 3:30 tuh ada. Jam 3:10 sekitar. Wah, lama kan Dan biar sebelum waktu subuh itu ada dan dan ayo pacar iya aktif positif. ada 2 adzan fajar kadib, adzan fajar itu. Fajar sodik itu maksudnya sholat menunjukkan sholat subuh. Adzan fajar kadib itu fajar yang bohong. Sebenarnya itu aslinya buka awake dhewe mun perut tangi. Wes lho, iki wis waktu fajar tangi. Sholatkan dulu. Nggak punya duit cerita kuwi bulan puasa nang Jakarta. Jam terus sahur, kok adan ya batal lagi wis iki sahur. Padahal ini adan sing pertama. Masih diterapkan nang Jakarta ono. Tapi kan nggak semua tempat terlalu diterapkan. Wong biyen biasane. Wis ngugemi wong salat. Yo apik. Oh, pemenang kok bisa tangi dhisik gugah wong azan ya apik. Sing ora apik awake dhewe digugah Sampai rampung sampai entek. sampai Sing diroyak. grol. Sampai diroyak galong-galong. Kurang marme. Oh, kurang marme diwe kuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Be ora tangi. Orang pingin kali. Asal wae. Wasaru tengah pindho iku waktu ikhtiari, waktu milih. Wa asalan isara sawal musan iku pengarang kita di kauli bilang terus. Wa akhiru tawi akhire waktu pemilih, waktu asar fil ikhtiari yang dalam waktu ikhtiar milih. Iku lazimil islami kumukane rong padani. Yang kedua adalah waktu milih, ikhtiar namanya, ikhtiar atau waktu milih, yaitu saat kapan? Saat ketika tongkat yang ditancapkan bayang-bayangnya sudah 2 kali lipat, termasuk waktu permilihnya orang luwe yo kaca 1/2 jam yo ora ono. Wa akhiruhu tawi akhir waktu asar ora gratis. Kalau bisa enggak bener. Iya. Ora pengen. Mambengi tekan kancane dilihin. Apa mangkat ansoran ono bocah-bocah. Teko Kasih teman. ora sida mangan kok wong ora tau ketemu mrene awak dusir.
bocah Bali dilini sini akhirnya aku apa turu ya ora kepanak dilini nunggu di mesin akhirnya ngancani dilini tekan jam loro baru kerubiak aku kareng prono itu sirai rada kuwi wasalisu teng kaping 3 iku waktu jawaz penang wa asal ala syarat lau pada waktu jawaz fi qauli lawan dawe musyarat wa fil jawaz lan ing dalam waktu jawaz ila guru bisyamsi tumeka marang suruh srengenge. Nah, setelah dua bayangan tadi ya, waktu jawaz waktu menang sampai surupe srengenge. Warabiu teng kaping 4 iku waktu jawazin. Waktu jawaz bila karwatin kelawan tanpa makruh. Wa huwa waktu jawaz bila karha iku min masyiri dilin sangking dadine ayang-ayang mislaine rong padan ilal isfirari tumeka marang kuning-kuning. Nah iki tumpang tindih waktu jawaz bila karoha dari ayang-ayang 2 kali lipat sampai munculnya kuning-kuning yo besok nek sore-sore maghrib telakon kuning-kuning kok ya kuwi berarti masuk waktu jawaz bila karo lha isi kena salat ora sing ora kena kuwi sing ora salat wal khamisu ta waktu ta kang 5 iku waktu tahrim waktu haram wa huwa ta waktu haram iku takhiruna ngakhiraken salat ila ayat kok marang yen to apa tetep minal waktu sanging waktu apa makar atau zaman laya sauha kang ora amat hak insya. Yang kelima adalah waktu haram. Waktu haram itu waktu yang tidak cukup untuk melakukan sholat maghrib, sholat asar di akhir kan. Mesti ngerti ngene diriwayat wis tarhiman. Diriwayat kadang-kadang kan kumat-kumatan. Kadang-kadang tarhiman, kadang-kadang ora. Di saat si tarhiman ya, itu wis menjelang azan wis lamun sholat asar wis ora cukup. Lah itu waktu haram. Nah, tapi jam 5, jam setengah 6 ini jawaz. Isi oleh. Nah, isi oleh. Jadi jangan kemudian kita punya penganggapan yang tidak pas. Karena kita itu sering karena sebuah kebiasaan. Lah wis yang ini wis waktu asar wis entek. Akhirnya ngobahi sisan tak di jamaah. Untuk tak di apa kodo. Lah ini yang udah tidak bener. Tidak bener. Kecuali wis me azan nemen lah kuwi. Bina orangnya ndak sholat. Bina orangnya ndak sholat. Tapi nek masih nyandak wong isine 10 menitan kok. Sholat banter-bantere 3 menit ya. Nah, iya. Jadi masih bisa boleh melakukan sholat asar. Maka kenapa kita kemudian penting memahami waktu? Itu agar kita sholatnya itu tepat waktu. Yang dimaksud tepat waktu itu ya tadi kita memahami awal sampai akhir. Nah, awal sampai akhir. Wal maghrib ulan sholat maghrib sholat dua tegese sholat maghrib wasmiyat dan arane apa sholat bilalika kelawan mungkon maghrib niki liya krono lakonane sholat waktal ghurubi ing waktu suruh sering dikatakan sholat maghrib karena waktunya zamannya pas pada saat suruh ini. Nah, pekerjaannya kan huruf isim zaman maghrib menggunakan wazan maf'ulun.
wa huwa ayat bi jami'i fa apa kok kuwi ayat bi jami'i farsuya tegese kelawan sekabehane bunder-bunder sing ini wala yadul lan ora mbayani apa baka usuain tetepe salat bakal ing dalam sawise suruh pada waktu surup sing wa bimikdari ma lan kelawan kira-kirane perkara yu'adzim kang adzan sapa saksun wong suci wa yatawaddu lan wudu sapa saksun aw yatayammam muta ta'am sapa saksun wa yastur lan nutup aurat nutup sapa saksun ala aurat ing aurat wa yuqimu lan lakoni sapa saksun as-sholata ing salat wa yusallan salat sapa khamsa rakaatin salat 5 rakaat. Lah panjangnya atau lamanya salat maghrib kira-kira siji wong adzan setelah adzan wudu setelah wudu nutupi aurat dandannya setelah itu kira-kira ketika seseorang sholat 5 waktu 5 rakaat nah, itu batasan waktu sholat maghrib jadi sebentar. Pertanyaan sholat 5 rakaat ki sholat sing priye mesti kan sholat kaya nyeng ya 5 rakaat kuwi semenit rambung tapi nek sholat yang musik biasa suwe kan ya suwe ya kira-kira lah umume wong sholat sepiro 5 menit wis 5 menit 6 menit lah maka sebentar orang sholat maghrib itu sebentar wa qauluhu tawi dawe musallaf bimiktari ila akhirih la lafal bimiktar sampai akhir iku sakitun gugur bebak di salmatan ing dalam setengah naskah matan fa'inin qadha mongko lamun wis tutup awal mikdaru kira-kira al-madhkuru kan tinutur kharaja mongko metu apa waktuha waktune salat wa hadza utawi iki khuruj huwa ya hadza iku kaul jadid di kaul kang jadid. Imam Syafi'i itu punya 2 kaul jadid dan kaum qadim. Kaum qadim itu saat berburu dengan Imam Malik yaitu di Hijaz. Fatwa-fatwa yang muncul di Hijaz disebut adalah kaul qadim. Tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Irak bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah dan kemudian diskusi saling menimba ilmu maka Imam Syafi'i punya pandangan yang berbeda itu disebut dengan kaul jadid. Kenapa? Karena terjadi perbedaan corak pemikiran. Nah, Imam Abu Hanifah cenderung rasional, cenderung menggunakan ra'yu atau pemikiran. Iya. Nah, sementara Imam Malik itu tergolong ahli riwayah atau berdasarkan hadis atau teks. Lah, Imam Syafi'i itu berada pada tengah-tengah karena pertama belajar dengan Imam Malik dengan model karakter fikih atau karakter ajarannya adalah riwayah lebih cenderung pada riwayat hadis.
Maka ketika ketemu dengan Abu Hanifah itu cenderung ra'yu dipadukan. Maka Imam Syafi'i ini adalah termasuk ulama mazhab yang tawasud atau yang tengah-tengah, sehingga pantas ketika kemudian Imam Syafi'i mendapat pengikut terbanyak di antara para empat mazhab itu. Beda lagi dengan Imam Ibnu Hambal. Ibnu Hambal itu lebih dominan riwayah, bahkan lebih ketat riwayatnya. Ibnu Hambal ini banyak diikuti oleh orang-orang Wahabi. Jadi orang Wahabi, orang salaf kayaknya dia mengatakan orang usah madhaban, orang ngandel. Tetap orang memahami agama, tetap punya kiblat, punya sosok ulama yang dijadikan sebagai panutan, sebagai sumber pemahamannya. Karena kita tidak mungkin, apalagi orang sekarang, bicara langsung belajar agama tanpa melalui perantara langsung pada Al-Quran dan Hadis. Orang ngandel, nonsen. Karena untuk memahami Al-Quran itu tidak semudah menafsirkan sebuah teks yang tanpa makna, teks biasa. Tapi ada berbagai disiplin ilmu yang memang harus dipahami. Misalkan asbabun nuzul, asal-asal surat atau ayat ini turun itu bagaimana, alasannya apa, kemudian secara bahasa itu seperti apa, ditinjau maqasidus syar'iyyah atau tujuan daripada ayat ini itu apa. Untuk memahami itu tentu butuh periwayat lain yang langsung sambung kepada Rasulullah, karena penafsir paling fasih, paling benar itu adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu hanya menafsirkan Al-Quran. Sunnah, hadis itu adalah bentuk tafsiran daripada Al-Quran. Maka benar ketika umat Islam pegangan utamanya dua, Quran dan hadis. Quran itu memiliki kedudukan nomor satu. Karena apa? Karena memang Kanjeng Nabi diberi Al-Quran, kemudian disuruh untuk menjabarkan agar dipahami oleh para sahabat. Maka tuminda, ucapan dan seterusnya, maka pantas kemudian kita sebut dengan khuluquhu Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi itu memang pantas. Oleh karena itu, apa yang terungkap dalam sebuah nas Al-Quran maupun hadis ini butuh disiplin ilmu yang banyak. Sementara kita orang yang jauh zamannya dengan Kanjeng Nabi tentu sangat jauh pula dari pemahaman yang sebenarnya. Nah, karena itu butuh perantara atau butuh riwayat, orang yang meriwayatkan, sehingga paham itu dibawa sampai kita itu sama atau betul. Itu yang kemudian disebut dengan sanad. Umat Islam, agama ini adalah sanad. Karena tanpa sanad, agama tidak bisa dipahami dengan baik. Tanpa sanad, agama tidak bisa dipahami dengan baik. Maka ciri-ciri agama Islam itu ya bersanad. Maka dalam hadis ya an-abi, an sanad. Kali deh. Kan nanti ngantuk kabeh. Wal isya'ah. Wa qaluhu. Wal qadimu lan kaul qadim. Wa rajalan ngunjuaken hu ing kaul sapa Imam Nawawi anna waqta satune waktu salat
Salat maghrib iku ya tamaddu dadi dawa. Mat itu kan dawa. Ila maghrib syafaqi tumeka surupe meko abang. Syafaqil ahmar tumeka surupe meko abang. Diperpanjang lagi menurut Imam Nawawi sampai surupe meko abang. Itu masuk, itu waktu sholat maghrib. Hari ini selalu meko abang kan terus megawati karena akhir. Orang-orang congoreng. Oke banget. Iya, congoreng. Wala isya ulan sholat isya bikasril aini kelawan kasro aini memdudun wot kang den waca dawa iku ismun aran li awwalid dulami kaduwe permulaan peteng. Wa sumiyat lan den arane apa sholatu sholat bidzalika kelawan mungkon-mungkon isya li fi'liha kono nglakoni sholat isya fi ing dalam waktu dil jenenge waktu isya diarani isya karena waktunya melakukan itu di waktu sing peteng. Artinya seorang meko-mekonan wis kan wis peteng. Wa walu waktu utawa kawitane waktu isya iku idza dzaba. Nalikane ilang apa syafaku meko abang apa syafaqul ahmar meko abang. Amal baladu anapun utawi negara. Ala dikang layagi bukan ora surup fi ing dalem balad apa syafaku meko waktu lisai mengota waktu isya di haki ahli ing dalam haki ahli balad iku ayam dia yang terliwat ba'dal huruf yang dalam sakwise suku apa zaman mangsa yagi bukan ora ono yagi bukan surup fi ing dalam zaman apa syafaku meko abange akrobil bilati luwih pareken negara lahi marang ahli. Walalan kadhe salat waktanu utawi ana wektu loro. Awale waktu isya itu saat meko abang wis ilang. Anak satu negara orang tidak ada ciri mega merah itu hilang atau ada, maka memperkirakan dengan tetangga balad misalkan. Artinya apa? Yo kira-kira wis surup secara mana nggih meko abang hilang ya berarti waktu sholat isya. Wa akhiru tawi akhire salat isya iku yam tadu gawaken fil ikhtiyari dalam waktu milih ila sulusil laili tumeka sepertelone wasani utawi kaping pindho iku jawazun waktu jawaz wa sallan wis isyarah lau kadhe jawaz sapa sing isyarah mau bikauli kelawan dawe busane. Waktu sholat isya itu dibagi lagi, ada 3. Dibagi yang ada permilih, yaitu sampai pada sepertiga malam awal. Kemudian yang kedua jawaz, ya, jawaz itu wenang. Wafil jawaz ila tulu il fajri, lan yang dalam waktu jawaz itu maka marang tukule atau munculnya fajar. Jam 3:10 lah. Asalnya kaping pindho shadiqin tegese fajar shadiq wa huwa ta fajar shadiq ikwal muntashir. Gumelar apa dauhu padange fajar. Muqtaradun hale malang muqtaradun hale membujur bil ufuq yang dalam penjajahan.
Nah, jenenge fajar sodik itu membusur. Amal fajrul kadzibu anapun te fajar goroh fayatla umangka iku jedul utawa metu apa fajar kadzib qabla zalika ing dalam sak mengkono fajar sodik la mutaridon ora malang bal mustilan balik mujur dahiban hale oke lumaku fisamai ing dalam langit. Jadi kaya orang bujur ya, orang bujur istilah. Sumayazul mulai ngiring-ngiringi ing fajar wa taqibuhu sumayazulu nuli ilang apa fajar qalib wa taqi yaz asuma wa taqibuhu lan ngiring-ngiringi ing fajar kadib apa zulmatun petang fajar kadib ono petang-petange bal mustatilan walaya ta'ala kulan lagu mantung bi kelawan fajar kadib apa munukum wa zakalan wisnu terus apa sah wa Abu Hamid anna lil isyai saat temene kabeh salat isya waktu karohatin iku ana wektu makruh wa waktu karoha iku mabel fajar ini yang dalam andane fajar dulu. Imam Abu Hamid mengatakan bahwa waktu isya yang tergolong makruh itu waktu yang dilakukan antara fajar sodik dan fajar kadib kurang lebih jam mulai jam 4 Koro itu kayak letek belakang mau wasubulan subuh nah ini penting subuh jangan sampai sholat duka kebul Orang subuh kebul sholat itu ketika sholat subuh wa ta sholat subuh luwatan luwatan ing dalam sholat bahasa iku awal nahari kawitane rino wasumia dan arane apa sholat bidzalika kelawan ngono subuh li fikliya krono oleh nglakoni sholat fi awali ing dalam kawitane sholat utawa kawitane rino wala halan iku kaduwe sholat subuh kana asri iku kaya sholat asar khamsatu awqatin ana 5 pira-pira wektu ahad wa salah sijine 5 iku waktu fadilah wa waktu fadilah iku awal waktu kawitane waktu sholat isya itu ada 5 waktunya sholat subuh waktunya ada 5 yang pertama waktu utama itu ya awal waktu begitu sholat fajar terus azan aku awal wasani waktu ikhtiar yang kedua waktu ikhtiar pada kaulan wis nutur sopal musana ke pengarang fi kauli ing dalam musana wa awal waktu utai kawitan waktu subuh iku tulul fajri sani awit saking judule fajar sani wa akhiru utawi akhir sholat subuh fil ikhtiar ing dalam waktu ikhtiar ilal asfari tumeka marang remang-remang remang-remang atau jam 5:30 nah itu waktu ikhtiar wa utawi asfaro iku al idoatu padang remang wis padang 5:30 lah wasalisu tangga ping 3 iku waktu jawas wa asyara lan awal syarat sepuluh sonat wa asyara awal syarat kadhe jawas sapa muson iku kiai musonai bikauli kawan dai muson wa fil jawaz lan ing dalam waktu jawaz ai bikarohatin tegese jawas sing makruh ila tulu isyamsi tumeka marang
tumeka mutune srengenge. Warabi utawi kaping papat iku jawazun bila karohah Jawa sing ora makruh ila tulu il khamrati tumeka marang metune abang-abang. Sunrise kalau. Wal khamis lan belema ku waktu tahrim waktu haram wa huwa tahrim iku takhiru ngakhiraken salat subuh ila yaqwa yanto marang yen tetep minal waktu saking waktu ma apa perkara ya saulah kang ora amat apa ma ha ing salat itu salat subuh. Aslur adal pasal wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin. Meripat aku ngaji kok ngantuk ke pol. Biasa. Bumbu. Jadi Kalau banyak itu patang mana itu? dengan asal ya pengen Cepat istirahat. sih. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran. Amin. Sudah. Ya rabbal alamin. Amin. Wafil akhirati hasanah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.